Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait tentang proyek UAS. Proyek UAS kali ini yaitu tentang studi kasus mobil angkut barang dan juga studi kasus rumah sakit dan tindakan. Yang pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait studi kasus mobil angkut barang. Pada program ini yaitu membuat algoritma menggunakan sistem array di C++ tentang pengangkutan barang yang akan diangkut oleh truk, di mana setiap truk akan mengangkut kotak yang sudah ada kodenya dan ada kapasitasnya juga untuk setiap truknya nanti. Baik, langsung saja ke programnya. Yang pertama seperti biasa input your stream sebagai header-nya, kemudian using namespace std sebagai library-nya. Selanjutnya kami menggunakan void ya untuk program nantinya, di mana ini untuk output data kode dan banyak box. Pertama nantinya akan menampilkan sebuah seperti matriks ya. Kami ini ada sebuah kotaan nantinya ketika di run, di mana terdiri dari nomor, kemudian kode box, dan banyak box. Cuman ini ada sebuah perulangan for untuk jenis kotak nantinya. Selanjutnya yaitu program mengatur pengangkutan barang. Void atur box, integer jenis kotak, maksimal 100, integer n, integer size. Di selanjutnya yaitu ketika sudah menghitung total banyak box. For int 1 sama dengan 0 dan i lebih dari n, i plus plus. For int j sama dengan 1, j lebih dari 2, j plus plus. Total box sama dengan total box plus jenis kotak. Dan nantinya akan menampilkan total box-nya. Setelah itu, setelah menghitung total banyak box, akan menghitung banyak truk yang dibutuhkan. Banyak truk sama dengan total box. Kemudian akan menampilkan banyak truk. Setelah menghitung banyak truk yang dibutuhkan, akan selanjutnya yaitu mengatur pembawaan box ke dalam truk. Di mana seperti penjelasan tadi deskripsi, setiap box akan ada kapasitasnya, tergantung kita menginputkan beberapa kapasitasnya. Misal kapasitasnya terdiri dari satu truk hanya mengangkut maksimal 2 box, maka akan hanya bisa mengangkut 2 box saja. Selanjutnya juga terkait tentang kode, di mana kode nantinya di dalam truk, misal kode genap akan sesuai dengan kode genap, misal kode ganjil akan sesuai dengan kode ganjil di dalam satu truk itu. Selanjutnya yaitu jumlah box lebih besar dari max truk. Ini ketika misal dalam pengangkutan truk kodenya terdiri dari tiga box, tapi maksimalnya hanya 2. Kemudian kita satu box kan tersisa dari jadi satu box, maka satu boxnya nanti akan dimasukkan ke truk yang setelahnya. Dan ini akan menampilkan sebuah kalimat, misal truk A akan mengangkut box dengan kode 1 misalnya, kemudian dengan jumlah 2 misalnya. Selanjutnya mengarah ke integer main, jenis kotak maksimal 100 dan 100 size n. Kemudian ini akan menampilkan pada saat di run nanti, yaitu dengan judul program studi kasus mobil angkut barang. Kemudian ada yang disusun oleh saya yaitu Faisal Anas, dan kemudian yang kedua yaitu Mbak Lucianti. Selanjutnya terkait tentang input banyak jenis box, masukkan banyak jenis box. Setelah itu ketika sudah masuk inputan banyak jenis box, akan input kode dan jumlah box. Setelah input kode dan jumlah box, selanjutnya yaitu input box maksimal di satu truk tersebut. Misal maksimal satu truk tersebut adalah
hanya bisa mengangkut 4 box, maka kita masukkan angka 4 ke programnya. Selanjutnya yaitu daftar box, kemudian jenis kotak, N. Kemudian cout and line, kemudian atur box, jenis kotak, N, dan size. Itu sedikit pemaparan terkait proyek yang pertama, yaitu tentang studi kasus mobil angkut barang. Selanjutnya yang kedua yaitu akan dilanjutkan oleh Mbak Lusianti yang terkait tentang program rumah sakit dan tindakan. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus rumah sakit dan tindakan. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita tuliskan input iStream using namespace std. Nah, selanjutnya ada fungsi rawat inap. Pertama kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini ada variabel name dan CNS dengan tipe data char. Kemudian ada variabel ruangan an, nama dr dengan tipe data string. Kemudian di bawahnya alamat diagnosa dengan tipe data char. Di bawahnya lagi variabel dokter, kamar, lama, dan RM dengan tipe data integer. Di bawahnya lagi ada variabel HRG kamar, jasa DR, total obat, dan tindakan dengan tipe data long integer. Dan kita akan menampilkan nama dengan menginputkan variabel name, selanjutnya nomor rekam medis, menginputkan RM, selanjutnya menginputkan alamat, jenis kelamin, lama menginap, diagnosa, dan kita di sini akan memilih jenis kamarnya. Ada 5 jenis kamar. Pengguna hanya bisa menginputkan di antara 1 sampai 5. Untuk 1 itu untuk kelas 1 dengan harga yang sudah tertera di situ. Kemudian 2 itu untuk kelas 2, 3 itu untuk kelas 3. Selanjutnya 4 itu untuk kelas VIP, 5 untuk kelas VVIP. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian kita akan memilih untuk dokternya. Nah, dokternya di sini ada 5 pilihan. Untuk 1 itu dokter anak dengan jasa dokter yang sudah tertera di situ. Yang kedua itu untuk dokter penyakit dalam. 3 untuk dokter mata. Next, ke bawah. Keempat itu untuk dokter umum. Yang kelima dokter bedah umum. Nah, setelah selesai, maka akan tampil data yang telah kita inputkan tadi. Dan muncul total yang harus dibayar. Untuk nama pasien siapa dengan nomor rekam medis berapa. Kemudian atas nama siapa yang membayar. Nah, maka akan muncul nama dokter tadi dengan jasa dokternya berapa. Untuk kamar inapnya itu kamar inap jenis apa dengan harganya berapa. Kemudian lama menginap berapa hari. Kemudian kita akan memperoleh total, yaitu harga kamar dikali lama menginap. Kemudian kita menginputkan total obat dan tindakan, maka akan diperoleh total biaya, yaitu dari jasa DR ditambah harga kamar, ditambah total obat dan tindakan. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Faisal. Selanjutnya yaitu masih ke poin rawat jalan. Terdiri dari karakter name, jalan scale, kemudian string ruangan, N, sama seperti yang dijelaskan Mbak Lucy tadi yang di atas ya. Terdiri juga ada nama, dan rekam medis, alamat, selami, diagnosa. Satu di sini, kemudian pilih poli ya, pilih poli yang terdiri dari ada beberapa dokter di poli-poli tersebut. Dan ada pemilih pilihan, misal 1, maka akan memilih poli bedah umum dengan dokter Jamie dengan jasa seharga 150. Begitupun untuk pilihan yang 2 sampai 5 sama seperti sistemnya. Yang kelima yaitu ada dokter Hervé Erdogan dengan jasa 150. Dan misal ketika kita menginputkan angka selain 1 sampai 5 akan terjadi tampilan tidak tersedia. Misal kita input angka 6, maka hasilnya akan tidak tersedia. Selanjutnya ketika sudah memilih poli dan dengan itu akan menghasilkan atau menampilkan seperti ini, nama, kemudian rekam medis, jenis kelamin, jenis kamar, dokter tujuan, kemudian
total yang harus dibayar, nama pasien siapa, kemudian nomor medis, atas nama siapa yang membayar, kemudian pilihan tadi ya dokter siapa, kemudian dokternya berapa, kemudian total obat, kita masukkan total obat, kemudian memasukkan tindakan. Setelah itu total biaya, rumusnya itu jasa DR plus total obat plus tindakan. Setelah itu akan menampilkan total biayanya berapa. Selanjutnya masuk ke main ya. Ini adalah judul ketika program ini akan ditampilkan nantinya. Program, kasus, rumah sakit, dan tindakan. Setelah itu disusul oleh sama seperti program yang tadi, disusul oleh Faisal Anas dan Mbak Lusianti. Kemudian setelah di bawahnya tampilan ini akan ada tampilan berupa pilih kategori penyakit. Ada penyakit ringan, sedang, kemudian berat. Misal pilih satu yaitu yang ringan, bisa dirawat jalan, kemudian ada mengisi keperluan pendataan untuk registrasi. Setelah itu bila milih nomor 2 yang sedang, ada 2 pilihan, yaitu ada bisa rawat jalan, kemudian rawat inap. Misal rawat jalan sama seperti tadi, mengisi keperluan pendataan, misal rawat inap, maka juga perlu mengisi pendataan juga. Setelah itu bila mengisi nomor 3 berat, maka kategori penyakit berat, maka akan wajib rawat inap. Juga memerlukan pengisian data untuk registrasi. Setelah itu ketika program sudah selesai semua, maka akan ada tampilan back to menu atau mengulang kembali program tersebut. Misal kita inputan Y, maka akan mengulang lagi. Misal N, maka program akan berhenti. Itu sedikit pemaparan terkait tentang proyek studi kasus angkut barang dan juga program studi kasus rumah sakit. Selanjutnya kita akan run atau menampilkan program yang kita buat. Yang pertama, yang angkut barang terlebih dahulu, kita coba run. Ini ada kita masukkan banyak jenis box. Misal sederhana saja, misal 2 jenis box ya. Masukkan kode box, misal kode 1, kemudian masukkan banyak box, misal 2. Masuk kode box yang kedua, misal kodenya adalah 2, masukkan banyak box juga 2, misal jumlahnya. Setelah itu kita tahap kemasukkan jumlah box yang bisa dimuat satu truk itu. Misal satu truk hanya bisa mengangkut 2 box, maka akan tampil seperti ini. Truk A mengangkut box dengan kode 1 dengan jumlah 2. Ini kode 1 adalah ganjil, maka sama dengan ganjil dengan jumlah 2 sudah maksimal. Kemudian truk B mengangkut box dengan kode 2 dengan jumlah 2 juga. Itu adalah contoh simpel dan sederhana dari implementasi terkait tentang program studi kasus mobil angkut barang. Oke, selanjutnya yaitu kita akan merun atau mengimplementasikan terkait tentang proyek yang kedua, ya, terkait tentang program rumah sakit dan tindakan. Coba run. Di sini kita disuruh milih ya, pilih kategori penyakit, misal satu ringan, kemudian mengisi datanya ya untuk registrasi. 12, alamat Semarang, jenis kelamin perempuan, diagnosa misal demam, maka kita akan pilih poli ya. Kalau demam misalnya kita pilih poli 1, poli umum ya, nomor 5 misal. Oke, udah atas nama yang bayar misal keluarga atau kerabatnya misal udah, dan total obat misal 200.000, tindakan 50.000, maka totalnya ada 400.000. Kemudian back to menu misal kita no, maka akan berhenti programnya. Oke, baik. Tadi adalah hasil dari running 2 program yang terkait. Yang pertama yaitu tentang pengangkutan barang, yang kedua yaitu program studi kasus studi kasus rumah sakit dan tindakan. Baik, itu sekian pemaparan atau presentasi terkait proyek UAS kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.